telah terkirimkan sebagai request terhadap server. Kembali pada view result tree, di sini selain terjadi socket close, sebenarnya di atas sebelum dari request berikut terdapat pula salah satu kegagalan, di antaranya yang memiliki response message, yaitu tertuliskan insufficient storage, dalam artian server gagal memberikan respons yang sesuai terhadap permintaan yang diberikan kepada server. Hal tersebut terjadi karena beberapa kali terjadi lonjakan spike. Kemudian kami loncat ke response time graph, yaitu yang relevan dengan lonjakan spike tersebut. Di sini dipaparkan beberapa threads mengalami lonjakan spike, yaitu pada periode awal, pada menit-menit awal hingga sekitar menit 32. Di sini terjadi sedikit lonjakan spike karena bahasanya ini proses startup atau proses ramp up dari beberapa user baru yang mulai mengakses hingga 100 user pada 30 detik pertama. Bisa jadi server di sini mengalami sedikit ketidaksiapan. Kemudian kembali pada proses-proses setelahnya mulai stabil dan sistem mulai siap untuk mengatasi lonjakan user yang terjadi, hingga pada akhirnya di sini terjadi sedikit lonjakan kembali karena beberapa user tersebut mengalami peningkatan sejumlah 400 virtual users, sehingga di sini terjadi lonjakan yang lumayan drastis dan sedikit memberikan goncangan spike terhadap sistem karena terjadi karena masuknya akses 400 user. Kemudian sistem berusaha memperbaiki kembali, namun dengan sedikit tidak stabil karena di sini terjadi lonjakan kembali pula hingga 1000 user. Dalam proses perbaikan ini kembali didorong menjadi 1000 user. Nah, pada 1000 user yang mulai meningkat ini tidak stabil, bahwasanya lonjakan user yang begitu drastis mempengaruhi server sedemikian besarnya sehingga lonjakan spike terjadi di sini. Itu kemudian terjadi kemudian proses stabil kembali untuk bisa memperbaiki sistem tersebut. Nah, kemudian selanjutnya pada summary report, di sini dari seluruh 9000 sampel yang telah diberikan terjadi perhitungan average atau rata-rata waktu respon yang diberikan, yaitu 21 detik. Hal tersebut kami nilai kurang ideal untuk server memberikan respon time yang cukup stabil, namun waktunya terlalu lama untuk waktu ideal waktu respons web terhadap user, yaitu kisaran 1-3 detik saja, namun ini sampai 21 detik secara rata-rata. Waktu minimalnya tertera sebagai berikut dan waktu maksimalnya hingga 25 detik. Sedangkan error rate-nya sendiri lumayan minim juga, hanya sekitar 2 sekian persen dari keseluruhan respon. Error ini terjadi ketika terjadinya lonjakan spike berikut. Kemudian seperti itulah overall dari hasil pengujian perangkat lunak dari project semester kami, yaitu NutriTrack. Kami nilai sistem cukup stabil, namun tetap saja kurang ideal ketika menghadapi lonjakan user yang begitu padat, terutama karena ditunjukkan oleh waktu akses rata-rata yang tidak begitu ideal seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.